Kembali lagi sama aku Anissa Widya Dini Putri. Nah, di video aku kali ini aku akan menjelaskan tentang dashboard. Seperti biasa, seperti video aku sebelumnya, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dashboard dan tujuannya. Dashboard adalah sebuah tampilan visual dari informasi terpenting yang dibutuhkan untuk mencapai suatu atau lebih dari tujuan tersebut. Digabungkan dan diatur pada sebuah layar menjadi informasi yang dibutuhkan dan dapat dilihat secara sekilas. Jadi contohnya itu seperti bisa kita ibaratkan itu dashboard yang ada di mobil. Nah, itu contoh dari dashboard yang ada meteran berapa kecepatannya, minyaknya. Nah, itu desain dashboard yang ada di mobil. Tujuan dari dashboard itu sendiri apa sih? Nah, tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu mengkomunikasikan strategi dan tujuan yang dibuat oleh eksekutif kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peran dan levelnya dalam organisasi. Dan kedua, itu ada memonitoring dan menyesuaikan pelaksanaan. Nah, menyesuaikan pelaksanaan dari rencana dan strategi yang telah dibuat, memungkinkan efektif untuk mengidentifikasi permasalahan kritis dan membuat strategi untuk mengatasinya. Terus yang ketiga itu ada menyampaikan wawasan dan informasi ke semua pihak dengan menyajikan informasi menggunakan grafik, simbol, bagan, dan warna yang memudahkan pengguna dalam memahami dan menspesifik informasi secara benar dan secara jelas. Nah, skema yang aku gunakan untuk membuat dashboard itu seperti biasa itu human resource. Berdasarkan skema ini, aku melakukan sebuah perancangan dashboard sesuai dengan apa yang ada pada skema ini. Untuk sumber datanya, aku menggunakan Google Sheet untuk buat Excel-nya. Nah, untuk datanya aku gunain Google Sheet yang ada di Google ya, supaya gampang untuk dimasukin di Google datanya. Pertama aku bikin dulu Google Sheet-nya. Nah, di Google Sheet ini aku cuma bikin satu tabel yang berisi business ID, negara, login, shift, job title, usia, departemen, birthday, material status, gender, head date, salary, vacation hold, sick level hold, current vlog, raw good, dan nama plus gaji. Nah, dari satu tabel ini yang berisi 13 responden, aku bikin dashboard dalam bentuk seperti ini. Ini aku bikin dengan data karyawan PT Sinar A. Nah, dashboard yang aku bikin ini untuk memberitahu kepada pengguna tentang data karyawan di PT Sinar A ini. Data karyawan yang bekerja di PT ini berusia mulai dari 22 tahun sampai ke 32 tahun. Dan yang paling banyak itu ada di usia 27 tahun. Nah, di sini aku menggunakan diagram V untuk perbandingan antara divisi. Jadi 25,5% sebagian karyawan itu menduduki posisi sebagai engineering, dan 23,2% itu sebagai sales, dan programmer itu sebesar 15,6%, sebagai manager project itu ada 10,6%, sebagai UI UX itu 8,9%, sebagai programmer itu ada 8,9%, dan sebagai manager processing itu ada 7,3%. Bedanya apa dengan programmer pink sama programmer hijau? Itu sebenarnya bedanya hanya di cewek dan cowok. Nah, di sini di cewek dan cowok. Di sini aku menggunakan diagram P juga, tapi dalam bentuk lingkaran.
tengahnya bolong kayak donat. Untuk perbandingan genre, 60,9% itu bergenre dan 39,1% itu bergenre laki-laki. Nah, di kolom tabel ini aku menampilkan data karyawan beserta job title, usia, dan gaji. Nah, bedanya dengan tabel data karyawan di sini apa? Bedanya itu kalau di sini nama, job title, usia, gaji, kalau di sini nama, status, sama salary. Di sini aku menggunakan search negara. Jadi kalau misalkan kita klik yang ingin kita lihat hanya negara Indonesia, nah jadi akan muncul seperti ini. Nah, berarti di negara Indonesia itu ada yang bekerja di PT Sinar A itu dari mulai umur 22 sampai ke 27 tahun. Menduduki di posisi sebagai engineering, programmer, sales, dan manager processing. Nih, ada Arlin, Iqbal, Marcelo, David, sama Rosalina. Usia dan gajinya. Jadi di Indonesia ini banyak cowok dibanding cewek. Jadi 59,5% itu laki-laki dan 40,5% itu perempuan. Dengan status single itu ada 3, married itu ada 2. Dan di sini ada 4 negara. Kalau kita cuma mau ngelihat US, Australia, Argentina, nah kita tinggal klik itu aja. Terus di sini akan memunculkan dari 3 negara tersebut. Dia akan memunculkan perbandingan divisi apa aja yang ditempati sama karyawan tersebut, dari umur berapa saja, dan genrenya kebanyakan apa, dan usia, gaji, serta job title-nya mereka menduduki di posisi apa. Lalu untuk status sama salary-nya mereka mendudukinya di posisi berapa. Mungkin sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian video ini. Terima kasih.